Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Kim Shin yang baru saja terbangun dari tidurnya, seolah ia mendapatkan firasat tertentu. Sementara di kantor Hoyam, Sumin memerintahkan semua orang yang tersedia untuk bersiap, karena mungkin saja mereka harus perang habis-habisan. Ia juga meminta Lisul untuk berangkat langsung ke tempat Kim Dae-jun karena firasatnya terasa tidak enak. Lalu Shin kembali ke pertarungan Dae-jun dan Barista. Terlihat serangan mereka pun berhasil masuk ke tubuh lawannya masing-masing. Mereka terus berjual beli serangan dengan brutal, tapi mereka berdua masih bisa mengatasi serangan masing-masing dengan cukup baik. Daegeon yang mengetahui kaki kiri Barista sedang cedera berniat mengincarnya, namun Barista segera mengangkat kakinya untuk menghindar, lalu mencoba untuk menusuk Daegeon menggunakan pisaunya. Hanya saja Dae-jun merespon lebih dulu dengan melancarkan tinju yang bisa dihindari oleh Barista. Setelahnya, Barista berhasil membalas dan membuat lututnya menabrak ulu hati Daegeon. Tendangan itu cukup kuat sampai-sampai Dae-jun harus memuntahkan darah dari mulutnya. Di saat yang sama, Barista menangkap kepala Dae-jun dan membantingnya ke lantai. Barista hendak mengakhiri pertarungan dengan menusukkan pisaunya kembali, tapi Dae-jun masih bisa refleks dan berhasil menghindarinya. Dengan sisa tenaganya, Dae-jun berusaha untuk bangkit sambil terus menghindari tebasan lawannya. Dalam benaknya, Daejeon masih merasa mampu karena sebelum ini ia sudah menghindari ratusan serangan pisau milik Shin Tae-jin. Namun apalah daya, semakin lama ia bertarung, maka semakin habis pula tenaganya. Barista yang melihat itu meminta agar Daejeon cepat mati karena ia sekarang sudah merasa sangat bosan. Barista pun kembali menyerang dan berusaha mengakhiri pertarungan. Di sela itu, Daejeon berpikir cepat. Ia merasa beruntung karena dari awal Barista tidak bisa memakai tangan dan kakinya dengan benar. Ditambah lagi sekarang sebelah matanya tidak bisa melihat. Jika mempertimbangkan perbedaan kemampuan miliknya dan kemampuan Barista yang sebenarnya, maka satu-satunya kesempatan untuk menaklukkan Barista adalah saat ini. Jika kita benar-benar berniat menjatuhkan Castle, maka bukan orang lain yang harus mengalahkan Barista, melainkan dirinya sendiri. Karena hal-hal yang harus kita capai adalah proses untuk mengubah tidak bisa menjadi bisa. Seketika itu juga Daejeon yang tak kenal menyerah berhasil membuat tinjunya bersarang tepat di jantung Barista. Tinju itu sangat telak sampai-sampai membuat Barista berteriak kesakitan dan memuncratkan darah dari mulutnya. Akan tetapi Barista di sana masih sempat melancarkan satu tendangannya yang membuat Daejeon kembali terlempar. Hanya saja Daejeon berusaha menahan tubuhnya agar tidak terjatuh dan kembali memasang kuda-kuda bertarungnya. Barista yang melihat kegigihan Daejeon pun tak menyangka akan hal itu. Dalam hatinya ia bertanya-tanya apa-apaan orang itu. Ia tahu Daejeon sudah hampir mati, tapi bagaimana bisa dia masih bisa bertahan seperti itu? Para bawahannya sekarang sudah musnah dan yang tersisa hanya dia. Bahkan kemungkinan untuk hidup saja sudah tidak ada. Barista juga merasa sudah mulai kehabisan tenaga dan nafasnya terasa berat. Lalu dengan sisa-sisa tenaganya, Daejeon berkata bahwa Barista harus mati di sini. Ia tidak akan membiarkan Barista mengganggu orang-orangnya lagi. Barista yang mendengar ucapan Daejeon merasa kesal karena ternyata alasan Daejeon masih berusaha bertahan hanya sebatas itu. Barista menyebut Daejeon bajingan dan meminta Daejeon agar jangan berlagak mulia di hadapannya. Menyadari jika Barista pasti akan bertindak nekat, bawahannya pun berteriak dan mengingatkan Barista untuk berhenti. Namun Barista di sana lanjut berkata bahwa Daejeon dan Taejin sama saja karena alasan mereka berdua selalu bertahan hanyalah berdasarkan laga. Lalu sambil bersiap menyerang kembali, Barista menegaskan sehebat apapun Daejeon, ia pasti akan membunuhnya beserta laga. Tak pentingnya itu, seketika itu juga Barista hendak menyerang Daejeon. Akan tetapi dia malah melihat masa lalunya. Saat itu Barista seolah melihat teman masa kecilnya yang berkata bahwa Baristalah yang munafik. Di sela Barista kehilangan fokusnya, Daejeon memanfaatkan momen itu dan segera menutupi pandangan Barista menggunakan jasnya.
Lalu Daejeon langsung melancarkan satu pukulan telak ke wajahnya dengan sangat keras. Akibat serangan itu, barista mengalami sedikit guncangan pada otaknya. Daejeon terus berusaha menyerangnya kembali, tapi serangannya meleset. Akan tetapi, Daejeon tidak berhenti. Atas kesempatan yang ada, ia kembali melancarkan satu tendangan lututnya yang membuat barista tersungkur. Begitupun Daejeon yang sudah kehabisan tenaganya, ia terjatuh tepat di samping barista. Di sela itu, Daejeon melihat bayangan teman-temannya dan berusaha bangkit kembali. Ia juga teringat pada bosnya Kim Shin yang sudah memberikan kepercayaan pada dirinya yang begitu tinggi. Dengan pikiran-pikiran itu, Daejeon seolah mendapatkan kekuatan dan kembali menghantam wajah barista. Namun dari arah lain, anak buah barista berusaha menembak Daejeon. Akan tetapi salah satu bawahan Daejeon yang masih tersadar berusaha menghentikannya. Lalu adiknya Jang Ho pun ikut bangkit dan berusaha menghentikan anak buah barista. Sambil berkata, jangan mengganggu bos mereka. Ia bahkan menggigit leher bawahan barista demi menghentikannya agar tidak menembak Daejeon. Sementara barista dan Daejeon kini masih terus bertarung dengan sisa-sisa tenaga mereka. Bahkan Daejeon menahan pisau yang barista tusukkan dengan tangan kosongnya, lalu menabrakkan wajahnya tepat ke mata barista yang terluka. Dilanjut dengan pukulannya yang bertubi-tubi yang menghujani wajah dan tubuh barista. Di momen itu, Daejeon mencoba merebut pisau yang dipegang barista dan menusukkannya tepat ke jantung barista yang membuatnya harus terduduk ke tanah. Barista yang hampir mati dalam benaknya berpikir bahwa akhir dari hidupnya ternyata memang buruk seperti ini. Ia sempat melirik ke arah lain dan menyadari jika semua anak buahnya juga telah mati. Ia pun bertanya-tanya, kenapa kita semua mati lebih dulu? Padahal dirinya ini sudah hidup mati-matian dengan segala omong kosong. Barista akhirnya mengakui jika tanpa orang lain, mungkin dirinya sudah mati berkali-kali. Dan sebenarnya dirinya lah serangga menjijikan itu. Saat nafasnya terasa tinggal sedikit, barista mencoba mengingat siapa nama orang yang dilawannya saat ini. Sepertinya ia sempat mendengarnya, namun ia tidak ingat. Sambil terbata-bata, barista pun bertanya pada Daejeon tentang siapa namanya. Hanya saja Daejeon di sana tidak menjawab karena sudah pingsan. Padahal barista sangat ingin mengetahui nama orang yang membunuhnya sebelum mati. Sejujurnya, barista masih tidak mengerti tentang mereka yang selalu rela berkorban untuk orang lain. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian, Daejeon pun tersadar dari pingsannya. Tepat di sampingnya tergeletak tubuh barista yang sudah tidak bernyawa. Pada akhirnya, Daejeon berhasil mengalahkan barista atas pertarungan kali ini. Daejeon sempat meminta maaf pada rekan-rekannya yang telah mati karena terlambat datang. Akan tetapi, baru saja Daejeon memenangkan pertarungan itu, tiba-tiba datang sekelompok orang. Ternyata itu adalah orang-orang paling berbahaya dari Sun Jin Trade, yaitu Nam Gung Hyuk dan Komodo beserta seluruh pasukan elitnya. Mereka dipimpin langsung oleh Python atau Baek Do-chan yang merupakan musuh bebuyutan orang-orang Hoyam. Melihat kedatangan mereka, Daejeon pun mencoba meyakinkan dirinya agar tidak ragu. Ia mungkin sudah lelah, tapi dirinya sekarang pasti tidak salah. Orang itu adalah CEO dari Sun Jin Trade, sekaligus bos dari mendiang ayahnya dulu dan pembunuh Kang Min Seong. Python yang melihat Daejeon ada di sana bertanya siapa tikus itu dan kenapa yang datang bukan Kim Shin sendiri. Direktur Nam menjawab bahwa dia Kim Daejeon, salah satu orang yang berpengaruh dari kota Hoyam, sekaligus orang terdekat Kim Shin. Dulu Kim Daejeon adalah orang yang biasa saja karena Direktur Nam pernah melawannya. Tapi tak disangka hari ini barista bisa mati di tangannya. Sejenak Daejeon di sana mengamati sekeliling dan menilai situasi. Ternyata gudang itu telah terkepung dari segala arah oleh banyaknya anak buah Baek Do-chan. Daejeon menganggap bahwa sejak awal ini sudah tidak mungkin jika dilihat dari jumlah mereka. Bahkan selama Baek Do-chan ada di sini, semua kemungkinan tidak akan berguna. Di sela itu, ponsel Daejeon berbunyi dan dia mendapatkan panggilan dari Lee Sul. Dalam benaknya Daejeon berpikir bahwa dirinya saat ini masih ingin tetap hidup dan kembali
karena masih ada banyak hal yang harus ia lakukan. Daegeon sangat ingin kembali, tapi ia tidak bisa meninggalkan mereka semua di sini, meskipun mereka hanyalah mayat. Oleh karena itu, dengan keberanian dan sisa tenaganya, ia berusaha bangkit kembali sambil berteriak memanggil nama Baekdo-chan. Melihat itu, Baekdo-chan di sana hanya terdiam sambil menatapnya tajam. Daejeon pun bertanya, apakah Baekdo-chan tahu siapa dirinya? Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Kim Daegeon, sekaligus salah satu murid Kang Min Seong. Ia mengaku senang bisa bertemu dengan Baekdo-chan karena hari ini ia akan membunuhnya. Lalu sambil maju menyerang, Daejeon sempat mengangkat telepon dari Lee Sul. Daejeon pun memberitahu jika dirinya telah salah karena ternyata musuhnya datang semua. Ia meminta Lee Sul untuk kembali dan melindungi yang lain, karena mulai sekarang Lee Sul akan menjadi kakak tertua untuk mereka. Daegeon sangat berharap agar Lee Sul bisa membantu Kim Shin ke tempat yang lebih tinggi meskipun dirinya tidak ada. Daegeon terus berlari tanpa ragu menerjang ke arah Python. Dalam pikirannya, ia sengaja mengaku murid dari Kang Min Seong agar Baekdo-chan sendiri yang akan mengambil tindakan. Menang sudah pasti mustahil baginya, terlebih lagi tubuhnya sekarang sudah mencapai batasnya. Tapi yang dirinya incar sekarang hanya satu hal, yaitu membuat sedikit goresan di tubuh Baekdo-chan untuk setidaknya berguna bagi bos Kim Shin. Ketika berhadapan dengannya, Daegeon merasa setidaknya sampai saat ini hidupnya harus sedikit ada gunanya untuk yang lain. Akan tetapi dengan tangan kosong, Python berhasil menggenggam wajah Daejeon dan menghentikannya. Ia lalu mengangkat tubuh Daejeon ke udara dengan satu tangan, lalu membantingnya ke lantai dengan keras tepat pada bagian kepalanya. Akibat hal itu, Daejeon langsung dibuat tak sadarkan diri. Di detik-detik kematiannya, Daejeon sempat merasa sedih karena meskipun musuh ada di depannya, ia tetap tidak bisa meraihnya. Kini Baekdo-chan hanya menatap mayat Daejeon dengan dingin dan tanpa ekspresi. Ia sempat melirik ke arah barista yang juga sudah mati lalu berkata, pada akhirnya kebiasaan barista untuk selalu tidak sabaranlah yang membuatnya mati seperti ini. Sambil berjalan pergi dari sana, Baekdo-chan menyebut barista sebagai orang yang menyedihkan. Di sela itu, salah satu bawahannya pun berkata, karena salah satu tangan kiri Baekdo-chan sudah tidak ada, apakah mereka akan menyerang kota Hoyam sekarang juga? Namun Baekdo-chan masih merasa belum yakin, karena para tikus pasti masih bersembunyi di lubang mereka. Ia berniat akan memancing tikus-tikus untuk keluar terlebih dulu, agar mereka nantinya bisa membersihkannya sekaligus. Setelah kepergian Baekdo-chan, Direktur Nam pun mengambil alih perintah. Dalam benaknya, Nam memikirkan barista dan menyayangkan tindakannya yang hanya membuang-buang waktu untuk hal tidak berguna. Ia kemudian memerintahkan para bawahannya untuk membersihkan tempat ini dengan benar, sampai tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi di sini. Di momen itu, Nam sempat menghampiri mayat barista dan memanggilnya dengan sebutan saudara. Ia mengakui jika dirinya juga memilih untuk tidak pernah melihat ke belakang, dan ini adalah pertemuan terakhir mereka. Ia berharap agar barista bisa tenang di alam sana. Lalu sambil pergi dari sana, Nam berjanji akan membalaskan dendam kematian barista pada semua orang yang ada di Hoyam. Sementara itu, Lee Sul yang sedang dalam perjalanan dapat merasakan ada sesuatu yang aneh. Padahal tadi Daejeon sempat menjawab teleponnya, tapi sekarang nomornya malah tidak aktif. Oleh karena itu, Lee Sul memutuskan untuk segera bergegas menuju lokasi terakhir dari GPS ponsel milik Daejeon. Singkat cerita, sesampainya di lokasi, Lee Sul hanya menemukan gudang yang telah kosong sepenuhnya. Meski begitu, ia masih dapat mencium bau darah di mana-mana dan menyimpulkan jika tempat ini baru saja dibersihkan. Di sisi lain, terlihat Kim Shin kini sedang berada di mobilnya dan hendak pulang ke kota Hoyam. Saat ia memeriksa ponselnya, ia mendapati adanya 46 panggilan tidak terjawab. Kim Shin pun menduga bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi dan ini cukup serius. Singkat cerita, Kim Shin tiba di kantornya.
Belum sempat dia melangkah masuk, Sumin langsung menghampirinya dan bertanya kenapa Kim Shin baru datang sekarang. Sambil menangis terseduh-seduh, Sumin memberitahu jika Kim Dae-jeon menghilang. Kim Shin sempat melirik ke arah yang lain, namun mereka di sana hanya tertunduk lesu, seolah memberitahu jika mereka sudah mencoba mencarinya, tapi tidak menemukan apa-apa. Dengan nada lirih, Sumin memohon pada Kim Shin agar segera menyelamatkan Dae-jeon. Tak lama kemudian, Jin Tae pun tiba setelah mendapatkan kabar dari rekan-rekannya. Sesampainya di sana, ia langsung melihat situasi yang tidak mengenakan. Lalu saat kondisi kantor Hoyam sedang tidak baik-baik saja, mereka kedatangan seorang kurir yang mengantarkan kotak besar menyerupai kado. Begitu mengetahui paket tersebut milik Kim Dae-jeon, salah satu bawahan yang menerima paket itu langsung berlari menuju ruangan para petinggi berada. Semua orang yang melihatnya seketika merasa tegang dan penasaran dengan isi paket tersebut. Lalu saat Seong Jun membuka paket itu, tiba-tiba ia terlihat sangat kaget. Saking kagetnya, ia sampai menjatuhkan paketnya ke lantai. Ternyata di dalam kotak kado tersebut berisi kepala dari Kim Dae-jeon, adiknya sendiri. Orang-orang yang berada di sana seketika membelalakkan matanya. Mereka sungguh tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Bahkan Sumin langsung pingsan di tempat setelah melihat kepala Dae-jeon yang menggelinding di lantai. Di dalam paket tersebut ternyata ada surat yang ditujukan untuk Kim Shin. Surat itu bertuliskan, "Untuk Amurtigro yang agung, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kehilangan keluarga yang kau alami. Jika kau ingin mengambil sisa tubuhnya, silahkan datang ke dermaga pelabuhan Incheon setelah 3 hari. Aku akan menunggumu." Kim Shin yang membaca surat itu pun langsung murka dengan seluruh aura kemarahan yang tak bisa dibendung lagi. Tanda jika Kim Shin saat ini benar-benar sangat marah dan tidak terima. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih.